Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Moloy di channel Med TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku bahas materi persamaan kuadrat. Bagi kalian yang duduk di bangku SMA dan bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri memasuki universitas favorit kalian, di sini tepat untuk kalian belajar. Dan bagi bapak ibu atau om tante yang punya cucu, yang punya anak, yang punya ponakan, yang sedang duduk di bangku SMA dan mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri, bisa share kepada mereka untuk mereka belajar. Oke, di sini ada 3 nomor yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, dan ini nomor yang ketiga. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa ketiga nomor tersebut. Dan nanti di akhir video, kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian belajar, kalian boleh share ke teman-teman yang lain, boleh juga tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan boleh juga subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama. Persamaan kuadrat x kuadrat plus px plus q sama dengan 0 mempunyai akar x1 dan x2. Dengan x1 dikurang x2 sama dengan negatif 1. Jika x1 plus 1 dan x2 juga merupakan akar persamaan kuadrat ini, maka p tambah q sama dengan berapa? Oke, pertama kita harus tahu rumus untuk persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada x kuadrat plus px plus q sama dengan 0, ini punya akar x1 dan x2. Pertama kita buat x1 kalau dijumlah dengan x2, jumlah akar-akarnya, ini rumusnya min b per a. B itu yang mana, a itu yang mana. Bentuk kuadrat ini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi a itu yang di depan x kuadrat dan b yang di depan x dan c yang tidak dekat variabel x ya, yang sendirian tidak ada variabel x-nya. Terus untuk x1 dikali x2 ini rumusnya c per a. Nah, berarti berdasarkan ini kita tinggal tulis saja min b, b-nya yang di depan x, yaitu di sini p ya. Berarti min p per a, a-nya itu yang di depan x kuadrat. Di depan x kuadrat kalau tidak ditulis berarti ini 1 ya. 1. Min p dibagi 1 ini sama dengan p ya. Ini kita hapus. Ini sama dengan min p. Kemudian ini c per a. C ini q per a-nya 1. Berarti ini sama dengan q. Seperti itu. Nah, kemudian dia bilang x2 ini juga merupakan akar ini x1 plus 1 sama x2 ini merupakan akar ini. Berarti kalau kita buat seperti ini, di sini x kuadrat plus p min 1x ditambah q plus 2 ini punya akar x1 plus 1 sama x2 seperti ini ya. Ini berarti kalau akarnya dijumlah x1 plus 1 ditambah sama x2, ini jumlah kedua akarnya, yaitu rumusnya min b per a. Min b-nya itu yang di depan x, yaitu p min 1 per a-nya yang di depan x kuadrat, yaitu 1. Berarti ini jadi min p plus 1. Min p plus 1. Kemudian x1 dikali x1 plus 1 ya. x1 plus 1 dikali x2. Ini sama dengan c per a. Berarti c-nya itu q plus 2 per a-nya itu 1. Berarti ini q plus 2 seperti itu.
Ini X2 ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita jabarkan nih X1 kali X2. Nah, di sini ada X1 kali X2-nya. Berarti kita bisa gunakan ini untuk menemukan nilai dari X2-nya. Ya. Kita jabarkan di sini X1 plus 1 dikali X2 ini sama dengan Q plus 2 yang ini ya, Q plus 2. Nah, kita jabarkan X1 kali X2 ditambah 1 kali X2 jadi X2 sama dengan Q plus 2. X1 kali X2 ini kan ada di sini. X1 kali X2 sama dengan Q ya. Berarti kita bisa tulis Q tambah X2 sama dengan Q plus 2. Q-nya bisa dicoret. Berarti X2-nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan X2-nya 2, nah berarti X1-nya kita bisa dapatkan dari keterangan ini. Ya. X1 dikurang X2 sama dengan min 1. X1 dikurang X2-nya 2. Berarti X1-nya sama dengan min 2. Min 1 ya, ini negatif 1. Negatif 1. Ini pindah ke kanan jadi positif 2. Berarti X1-nya sama dengan negatif 1 tambah 2 jadi 1. Seperti ini. Nah, sesudah kita dapatkan X1 dan X2-nya, yang ditanyakan P plus Q ya. Kita tinggal substitusi saja X1 ke sini. X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Kita substitusi X1-nya ke sini yaitu 1. Kenapa X1 bisa disubstitusi ke sini? Karena X1 ini merupakan akar dari ini. Berarti kalau kita substitusi sesuai dengan persamaan ini. Kenapa enggak X2 yang kita substitusi? Boleh saja, tapi kalau nanti kita substitusi X2, kita tidak menemukan P tambah Q-nya nanti ya. Kalau ini kan kalau X-nya 1 kan kita langsung dapat P tambah Q-nya. Seperti itu. Ini X1-nya 1. Berarti 1 kuadrat plus P kali 1 tambah Q sama dengan 0. Berarti P tambah Q-nya sama dengan 1 kuadrat kan 1. Pindah ke sini jadi negatif 1. Atau aku tulis, aku jabarin nih. Ini 1 kuadrat 1. Berarti P plus Q-nya sama dengan min 1. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan. Nah, ini dibaca alfa ya. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini. Serta alfa kuadrat kali beta tambah alfa kali beta kuadrat sama dengan 6. Dan alfa min 1 tambah beta min 1 sama dengan 3/2. Maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah... Oke, langsung saja. Pertama kita jabarkan dulu ya. Ini X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Ini kan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu bentuknya seperti ini nih. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita harus tahu nih di soal ini ya, dia kebetulan pakai simbol yang sama ya, ini A ini B. Nah, bentuk kuadrat kan seperti ini. Jadi kita harus tahu di sini yang jadi A-nya itu yang di depan X kuadrat yaitu 1. Kemudian yang jadi B-nya itu yang di depan X. Yang di depan X dalam hal ini si A. Ya. Terus yang jadi C-nya itu yang tidak dekat variabel X, yaitu dalam soal ini yang jadi C-nya itu si B ya. Seperti itu. Kenapa ini penting kalian tahu? Karena untuk mencari perkalian akar sama penjumlahan akar ini menggunakan rumus ini ya. Jadi kita jabarkan kalau ada alfa dikali beta, ini rumusnya C per A ya. Ini kan akar-akarnya itu, ini aku tulis deh ya di sini. Jadi soal ini X kuadrat plus AX tambah B sama dengan 0. Ini punya akar alfa sama beta.
Jadi kalau akar-akarnya kita jumlah, alfa tambah beta, ini rumusnya min B per A. Jadi kita penting untuk tahu B-nya yang mana. B-nya itu A. A-nya 1. Berarti ini penjumlahan akar-akarnya yaitu min A. Kemudian perkalian akar-akarnya rumusnya C per A. C-nya itu si B per A-nya 1 ya. Berarti ini jadi B. Nah, setelah ini baru kita selesaikan semua yang diketahui dan yang ditanya ya. Ini kita lanjut di sini. Yang diketahui ini alfa kuadrat kali beta tambah alfa kali beta kuadrat sama dengan 6. Ini kita bisa faktorkan. Alfa sama betanya kita bisa tarik keluar. Berarti ini yang di dalam alfanya kan sudah ditarik keluar 1, berarti masih ada 1 di dalam karena ini pangkat 2. Betanya sudah di luar, berarti ini sudah tidak ada beta lagi di sini. Tambah yang ini alfanya sudah ditarik keluar, betanya baru 1 ya, pangkat 1, berarti di dalam masih ada beta 1 sama dengan 6. Nah, ini kalau kita jabarin lagi sama aja ya. Ini kali ini sama dengan alfa kuadrat kali beta. Ini kali ini sama dengan beta kuadrat kali alfa. Kemudian alfa kali beta itu sama dengan B. Alfa tambah beta sama dengan min A. Ini sama dengan 6. Berarti dari sini kita tahu min AB sama dengan 6. Boleh aku tulis AB ya. BA sama AB kan sama saja dalam kalian berlaku komutatif. Kemudian kita jabarkan lagi yang diketahui ini dari sini. Karena di sini ada dua variabel A dan B. Untuk menyelesaikan berapa nilai A berapa nilai B harus ada dua persamaan ya. Karena ini ada dua variabel. A-1 ini aku bisa buat 1 per alfa tambah B pangkat min 1 juga aku bisa buat 1 per beta. Ini sama dengan 3 per 2. Kita samakan penyebut ya. Alfa kali beta ini jadi alfa kali beta bagi alfa, alfanya dicoret tinggal betanya ya, beta kali 1 jadi beta, tambah ini juga sama alfa kali beta bagi beta, betanya dicoret tinggal alfa kali 1 jadi alfa sama dengan 3 per 2. Nah, beta tambah alfa sama alfa tambah beta juga sama ya, berlaku komutatif seperti perkalian. Berarti ini negatif A per alfa kali betanya B sama dengan 3 per 2. Kemudian kita kali silang ke sini. Min 2A sama dengan 3B. Berarti betanya sama dengan min 2A per 3 ya. Per 3. Seperti ini. Kemudian ini kita sebut persamaan 2, ini kita sebut persamaan 1. Substitusi persamaan 1 persamaan 2 ke 1 ya. Min A B nya kita ganti jadi ini ya, kita substitusi persamaan 2 nya min 2A per 3. Nah, min 2A per 3 ini kan sama dengan B ya, berarti ini min A kali B sama dengan 6 ya. Kemudian kita min kali min kan jadi positif ya, A kuadrat 2A kuadrat per 3 sama dengan 6. 3 nya kita kali sini jadi 18, 2A kuadrat sama dengan 18, berarti A kuadratnya 18 bagi 2 9. Nah, A kuadratnya 9. Nah, berarti kita sudah dapat nih A kuadratnya 9 ya. Kalau mau cari A nya ya tinggal akar dari 9 yaitu 3 ya. Kemudian kita cari nilai B nya. Kita cari nilai B-nya tinggal substitusi aja. Substitusi si A-nya ke persamaan 2 ya. Persamaan 2. Persamaan 2 itu kan B sama dengan min 2A per 3. Berarti ini min 2 A-nya itu 3 per 3. 3 per 3 kan bisa dicoret jadi min 2. Kemudian yang ditanya di soal itu A kuadrat dikurang B kuadrat.
A kuadratnya itu kan kita sudah tahu 9 nih. 9 dikurang B kuadrat min 2 dikuadratin kan jadi 4 ya. 9 dikurang 4 5. Berarti jawabannya 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Nah, kita buat lagi seperti tadi ya. X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0. Berarti ini punya akar-akar X1 sama X2. Nah, di sini kita jabarkan X1 tambah X2 rumusnya min B per A. B ini yang di depan si X. Di depan si X ini 6. Kemudian A ini yang depan X kuadrat. Kalau tidak ditulis berarti 1 ya. Min 6 bagi 1 min 6. Kemudian X1 dikali X2 rumusnya C per A. C-nya dalam hal ini simbolnya sama ya, tetap C. Berarti kita tulis C, A-nya 1. Berarti X1 kali X2 sama dengan C. Kemudian setelah ini diketahui lagi di sini X kuadrat min X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat X tambah 4 sama dengan 0. Ini punya akar U sama V. Punya akar U sama V. Kalau kita lihat di sini, kalau kita jabarin ini nih ya. Ini kan dikasih tahu U tambah V sama dengan U kali V. Nah, kita buat di sini. U tambah V berarti kan U tambah V. U tambah V sama dengan U kali V. U tambah V akar-akar ini kan rumusnya min B per A ya. Min B per A. U kali V rumusnya C per A. Nah, A-nya kita bisa coret. Berarti jadi min B sama dengan C. Min B itu yang di depan X. Di depan X kan ini ya. Di depan X minus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Minus B-nya ini minus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan C. C-nya itu 4 ya. Nah, ini minus ketemu minus kan jadi positif ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 4. Ini tuh bisa kita buat begini. Kalau kita buat A tambah B kuadrat, ya, ini kan kalau dijabarin jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Nah, berarti A kuadrat plus B kuadrat ini bisa kita buat A plus B kuadrat dikurang 2AB. Gitu ya, seperti itu. Nah, berarti untuk bentuk seperti ini juga bisa kita rubah jadi bentuk seperti ini nih. Ya, sesuai rumus ini. Kita bisa rubah jadi X1 tambah X2 kuadrat seperti ini dikurang 2 kali AB. 2 kali X1 kali X2 sama dengan 4. Kemudian X1 tambah X2 kan sudah ada nih, min 6 dikuadratin dikurang 2 kali X1 X2. X1 kali X2 nya C sama dengan 4. Ini 36 ya, 36 dikurang 2C sama dengan 4. Berarti 36 kurang 4 sama dengan 2C. 2C sama dengan ini 36 kurang 4 kan 32. Berarti C-nya 32 bagi 2 16. Kita dapat C-nya 16. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya ini. Kita jawab pertanyaannya. X1 pangkat 3 kali X2 tambah X1 kali X2 pangkat 3. Ini kita bisa faktorkan. X1 sama-sama ada X1. X1 nya kita tarik keluar. X2 ada X2. X2 nya kita tarik keluar.
Di sini X2 sudah tarik keluar, berarti tinggal X1 pangkat 2 ya. Ini sudah. Terus ditambah ini X1 sudah tarik keluar, X2 ditarik keluar pangkat satunya, ini kan pangkat 3, berarti di sini masih ada X pangkat 2. Itu ini sama dengan berapa? Kita ke bawah saja ya. X1 kali X2 ini kan sudah ada C, dimana C nya itu 16 ya. 16 dikali X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini kan sudah ada juga ya 4 ya. 4. Nah berarti kita langsung dapatkan hasilnya 16 kali 4 yaitu 64. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh juga subscribe, boleh juga share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat untuk kalian belajar dan teman-teman kamu belajar. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.